Pernah nggak sih ngerasa kayak ada perang di dalam diri sendiri? Hari ini kita akan bedah sebuah ajaran spiritual kuno dari Jawa yang ngasih kita peta buat menaklukkan kerajaan batin kita. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Kita seringkali merasa kalau kita yang pegang kendali kan, tapi nyatanya kerajaan batin kita tuh seringnya kacau, dikuasai sama pemberontak yang nggak kelihatan. Jadi, siapa sih sebenarnya yang duduk di singgasana itu? Perjalanan kita kali ini punya 5 perhentian utama. Anggap aja ini peta buat navigasi. Dan pada akhirnya memerintah dunia batin Anda sendiri. Oke, bagian pertama. Yuk kita kenalan dulu sama sosok yang duduk di tahta batin kita yang dikenal sebagai Sang Aku atau Ego. Aku ini gampangnya adalah pusat kesadaran kita sehari-hari. Itu loh, suara di kepala kita yang terus-terusan bilang, aku lihat ini, aku merasakan itu, aku menginginkan ini. Dialah sang manajer internal kita. Nah, perhatiin deh di sini. Teks sumber ini benar-benar nekenin satu hal yang krusial. Aku, ini, si ego, punya kedaulatan. Artinya apa? Artinya dia bertanggung jawab penuh atas setiap pilihan dan tindakan. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya nyalah-nyalahin keadaan. Tapi, ada masalah besar. Raja kita ini, si aku, ternyata gampang banget dipengaruhi sama bisikan-bisikan para pemberontak, yaitu hawa nafsu dan keinginan kita yang nggak terkendali. Mereka ini bisa menggulingkan tahta kapan saja. Setiap raja kan butuh penasihatnya. Nah, penasihatnya aku adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat yang disebut angan-angan atau imajinasi kita. Dan penasihat yang satu ini punya 2 muka. Dia bisa jadi arsitek peradaban yang membangun keindahan atau justru jadi dalang kehancuran total. Kekuatannya itu netral loh, mau dipakai buat apa itu semua tergantung kita. Metafora ini keren banget sih. Angan-angan itu seharusnya jadi size kereta kuda yang pegang kendali. Dia yang ngarahin kuda-kuda liar alias nafsu hewani kita ke tujuan yang benar, bukan malah membiarkan kita diseret ke jurang. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan inti. Kalau aku itu raja yang gampang goyah, dan angan-angan itu penasihat yang bisa berkhianat, lalu siapa penguasa tertinggi yang sesungguhnya di kerajaan ini? Jawabannya adalah suksma sejati atau diri sejati. Dia bukan sekedar raja. Kalau aku itu raja, maka suksma sejati ini adalah kaisarnya yang tak terlihat, sumber dari semua kebijaksanaan, kekuatan, dan otoritas sejati. Kunci menuju kedamaian itu ada di sini. Aku harus berhenti mendengarkan hiruk-pikuk pasar keinginan dan mulai mendengarkan satu bisikan ilahi yang tunggal yang disebut sabda dari suksma sejati. Dan sabda ini bukan suara yang didengar pakai telinga. Ini lebih ke sebuah rasa jati. Kebenaran yang gak didengar telinga, tapi dirasakan oleh hati yang paling dalam dan paling murni. Nah, yang menarik, teks sumber ini juga mengakui kalau sabda atau firman yang tunggal ini adalah sebuah konsep universal. Ini bisa ditemukan dalam berbagai kitab suci, seperti yang di sini disebut Sabdanipun Sang Kristus atau firman Kristus dari kitab Perjanjian Baru. Jadi ini adalah sebuah kebenaran yang melintasi banyak ajaran. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menyetel radio batin kita biar bisa menangkap sinyal sabda ini? Jawabannya adalah dengan mengikuti hukum kerajaan. Inilah hukumnya, Pancasila. 5 pilar, jujur, penerimaan, kesabaran, kerelaan, dan budi pekerti luhur. Ini bukan sekedar aturan kaku ya. Ini adalah latihan praktis untuk menyelaraskan angan-angan dan perasaan kita dengan kehendak diri sejati. Lalu apa yang terjadi ketika sang raja, aku, mulai menaati hukum ini dan mendengarkan kaisarnya, suksma sejati? Seluruh kerajaan batin kita akan mengalami transformasi total. Inilah tujuan akhir dari perjalanan ini, sebuah keadaan kesatuan yang sempurna yang disebut manunggal. Dalam keadaan manunggal, ego tidak lagi menjadi raja. Ia turun tahta dan menjadi pelayan yang sempurna. Keinginan-keinginan pribadi itu lenyap, dan Anda menjadi saluran murni bagi kebijaksanaan diri sejati. Inilah yang disebut kedamaian sejati. Teks sumbernya bahkan menyebut ini sebagai penyerahan total, 100%. Bukan 99, tapi 100. Di titik ini, badai apapun di dunia luar tidak akan bisa lagi menggoyahkan ketenangan di dalam kerajaan batin Anda. Jadi inilah intisarinya. Di dalam diri kita masing-masing ada seorang raja yang sering bingung dan ada seorang kaisar yang bijaksana. Pertanyaannya adalah, suara siapa yang akan Anda dengarkan hari ini? Kira-kira
Apa yang akan berubah kalau Anda memilih untuk mendengarkan diri sejati Anda?